Ya, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fahmi, Magister Manajemen UPN Veteran Jakarta. Kali ini saya akan membahas terkait brand strategi dari Apple, produk Apple. Ini adalah outline-nya, ada strategi pemasaran produk Apple, kemudian segmentasinya, targetnya, brand personality, brand equity, dan customer experience, dan terakhir adalah positioning Apple. Nah, untuk strategi pemasaran produk Apple sendiri, strateginya di mana dia adalah atas korporasi kerjasama dengan distributor atau operator seluler yang nantinya akan memasarkan produk Apple. Kemudian produk Apple sendiri adalah berkelas dan juga eksklusif, di mana artinya di sini produk Apple tidak melayani pelanggan secara langsung karena Apple sendiri untuk memberikan kesan bahwa mereka adalah produk yang mewah dan juga hanya bisa didapatkan oleh kalangan tertentu. Nah, yang terakhir adalah di mana Apple sendiri di sini membangun loyalitas dengan produk Apple sendiri tidak digunakan oleh semua umat. Jadi ketika ada orang yang membeli produk Apple gitu kan, dia merasa bahwa orang tersebut merasa sukses secara materi gitu, dan loyalitas pada perangkat ini juga di mana terus mempertahankan demi status sosial dari produk Apple itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah segmentasi dari produk Apple. Di sini ada segmentasi demografis, di mana produk Apple biasanya atau hanya bisa didapatkan oleh orang yang profesional, kemudian juga biasanya dimiliki oleh eksekutif dan juga pelajar yang memang menengah ke atas. Selanjutnya, untuk psikografisnya produk Apple ini disegmentasikan untuk usia 17 hingga 35 tahun, di mana usia ini adalah usia yang memang ditargetkan untuk pelanggan yang memang menyukai gadget yang canggih gitu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan gengsinya. Sedangkan untuk geografisnya, produk Apple sendiri dipasarkan secara global atau dengan kata lain dipasarkan ke seluruh dunia. Nah, target produk Apple sendiri di sini di mana pertama adalah produknya tipikalnya orang menargetkan produknya pada tipikal orang yang mementingkan gaya, kemudian desain, kesederhanaan produk juga kualitas mutu yang bagus. Selain itu, Apple juga memiliki user interface di mana memiliki gaya dalam tampilan, tapi mudah untuk digunakan. Apple juga di mana targetnya adalah target pasarnya dilakukan di mall yang memang berimage gitu kan, citra mereknya yang bagus di mall tersebut gitu, mewah dan juga mahal. Nah, sedangkan untuk desain Apple-nya sendiri sederhana dengan aplikasi yang memang bagus, kemudian juga terlihat lebih elegan dan modern dibandingkan gadget yang lainnya. Sedangkan untuk brand personality dari Apple sendiri di sini ada simplicity, kemudian juga creativity dan humanity, di mana Apple sendiri memiliki strategi pada emosi personality-nya merek Apple, personality merek Apple di sini adalah tentang gaya hidup, imajinasi, kebebasan, inovasi, kemudian juga gairah, harapan, mimpi, aspirasi, dan power to the people melalui teknologi. Nah, untuk brand equity-nya di mana Apple tidak hanya intim dengan pelanggannya, tidak hanya dicintai, namun adanya community yang nyata di antara setiap pengguna lini produk Apple. Sedangkan untuk customer experience-nya, karena kita tahu bahwa produk Apple ini sangat inovatif, kemudian juga dirancang yang begitu indah, sangat agronomis juga, dirancangnya pun agar sesuai dengan promes merek, akan tetapi juga bagaimana Apple mempertahankan atas janji-janji mereknya itu sendiri gitu kan.
Nah, Apple juga di sini, tentunya memperluas dan meningkatkan, distribusinya, di mana dengan membuka, ratusan toko retailnya, di kota-kota utama di seluruh dunia. Selain itu juga Apple, membuka dengan, berbagai reseller atau bekerjasama dengan berbagai reseller. Nah, untuk positioning Apple sendiri di sini ada price, Apple ini diposisikan sebagai produk premium sesuai dengan, riset dari Statista, di mana harganya memang lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Kemudian juga tidak ikut dalam persaingan harga karena memang Apple ini memiliki inovasi dan, proporsi nilai yang unik gitu kan, dan harga premium yang tidak merusak merek. Bisa dilihat di tahun 2010 hingga 2013, Apple memang, eee, dibandingkan apa namanya, dibandingkan gadget yang lain, Apple memang lebih, tinggi dibandingkan, gadget yang lain. Sendiri untuk produk sendiri, di mana Apple sendiri memiliki, inovasi yang produk yang brilian gitu kan. Sehingga dengan, produk yang brilian ini, meningkatkan citra perusahaan gitu, kemudian, kepercayaan pelanggan terhadap, Apple dan juga akhirnya menciptakan loyalitas pelanggan tersebut terhadap produk Apple. Untuk tempat sendiri, tentunya Apple, eee, mungkin outlet lain, banyak yang memang kompetitor-kompetitor lain menutup gerai gitu kan. Karena memang, zamannya sekarang udah zaman internet, penjualan menggunakan online. Namun Apple sendiri justru membuka, store yang memang eksklusif gitu. Dan pemilihan, mitra sale-nya pun Apple bisa dikatakan sangat selektif, di mana dia harus ditempatkan, dan ditampilkan, produk itu seperti apa gitu, untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggannya, sekaligus memang menjaga citra dari premium Apple itu sendiri. Sedangkan untuk promosinya sendiri, Apple sendiri, produk yang tadi memang berkualitas gitu kan, inovatif juga gitu. Sehingga ketika, dalam hal promosi, Apple memberikan, sangat lebih sedikit gitu dibandingkan kompetitor lainnya. Nah, karena tadi produknya memang yang berkualitas dan juga inovatif, namun, walaupun promosinya sangat sedikit gitu, pengguna ataupun pelanggannya itu tidak keberatan untuk membeli dengan harga yang, fantastis gitu. Karena, produknya sendiri sudah terjamin kekualitasannya gitu dan inovatifnya gitu. Nah, untuk promosinya sendiri biasanya hanya mulut dari ke mulut gitu. Mulut ke mulut, pelanggan ke pelanggan Apple yang lainnya gitu, atau melalui internet yang berisikan blog-blog mengenai, pecinta produk bukan dari dalam perusahaan. Itu, udah paparan dari saya tentang brand strategi dari Apple sendiri. Sekian dari saya, selamat pagi.